Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, di mana di sore hari ini kami benar-benar sangat-sangat bersyukur karena kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkata ya Bapa melalui hamba-Mu ini, agar kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini diambil dari Perjanjian Baru kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Ini dibacakan secara tunggal. Kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Minggu ini merupakan yaitu Minggu Etika Kerja, di mana dalam minggu ini kita diingatkan bagaimana mengapa kita harus bekerja di dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sebuah kejujuran yang mungkin jarang kita ungkapkan di dalam gereja, yaitu di mana kita bisa merenungkan ataupun mungkin kita sendiri di dalam pikiran kita, di mana esok hari, pagi hari, hari Senin, ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Ya. Jadi ketika alarm di hari Senin itu berbunyi, langsung ada sesuatu yang sangat berat dalam diri kita. Langsung ada rasa lelah dan juga bahkan rasa cemas ada pada diri kita. Nah, berapa banyak dari kita yang bekerja setiap hari bukan lagi dengan penuh sukacita, melainkan dengan rasa jenuh yang mendalam di dalam diri kita. Kita merasa memeras keringat, ya, menghadapi tekanan bos, target yang terus harus dikejar. Begitu juga ketidakpastian dalam usaha pasar, apalagi pada saat ini, yang hampir semua mengeluh, sunyi sekali orang yang belanja, sunyi sekali orang yang membeli bahan-bahan yang kami jual, katanya begitu. Ya. Sering sekali hanya demi satu hal yang terkadang menjadi, yaitu pertahanan dalam diri kita, yaitu bertahan hidup, membayar tagihan, dan memastikan ada makanan di meja keluarga kita.
Nah, terkadang ini hal yang seperti ini sudah mulai ada pada diri kita. Ya udah kerja aja supaya bisa bertahan hidup. Kalau nggak kerja nanti nggak bisa makan dan sebagainya. Jadi di tengah keletihan itu, kadang-kadang muncul bisikan di hati kita. Ya, Tuhan, apakah hidup ini hanya sebatas siklus lelah ini? Di manakah engkau saat aku sedang berpeluh mencari nafkah? Ya. Terkadang ada juga muncul dikarenakan lelahnya, kejenuhan, tuntutan yang terus seperti dikejar-kejar. Tetapi kita sudah bekerja keras, tapi tak seimbang dengan kerja keras kita apa yang kita dapatkan. Sehingga terkadang tercetus kata-kata terhadap Tuhan. Apakah hidup ini hanya sebatas siklus hidup? Ya. Di manakah engkau ketika aku sedang berpeluh mencari nafkah? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin memeluk hati kita yang lelah dan berkata, pekerjaanmu untuk keperluan hidupmu bukanlah sebuah kutukan. Ya, itu adalah tempat di mana aku menyatakan kemuliaanku, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini di dalam nats renungan kita tadi, ya, di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12. Jadi Allah melihat apa yang menjadi keluh kesah, bagaimana perjuangan kita, ya, sehingga Allah ingin memeluk hati kita yang lelah dan bekerja dan berkata kepada kita, pekerjaanmu untuk keperluan hidupmu bukanlah sebuah kutukan. Terkadang kan orang melihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kutukan. Padahal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa Tuhan sudah memberikan yaitu tugas kepada manusia itu. Jadi dari awal Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Jadi itu bukan suatu kutukan, tapi itu adalah tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bekerja itu adalah merupakan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Oleh karena itu ada 3 hal melalui, yaitu renungan kita, bacaan kita, dan invokasio kita. Maka yang pertama, kita diajak, jangan menyerah pada kemalasan. Jangan menyerah pada kemalasan, karena sekarang terkadang titik jenuh itu bisa menarik kita untuk malas, mengeluarkan tenaga pikiran untuk lebih bergiat lagi. Tapi kita diajak jangan menyerah pada kemalasan, tapi belajar dari kesetiaan semut yang sudah kita baca tadi dalam bacaan kita. Jadi jemaat ataupun kita semua diajak untuk kita melihat latar belakang, yaitu jemaat di Tesalonika pada saat itu, di mana sebagian jemaat yang sudah berhenti untuk bekerja karena ada ajaran-ajaran sesat pada saat itu, di mana mereka berpikir Yesus mau datang kedua kali. Oleh karena itu, untuk apa repot-repot untuk bekerja? Untuk apa repot-repot lagi untuk mencari uang? Ya. Jadi mereka melipat tangannya menjadi pengangguran sukarela, dan akhirnya hidup mereka bergantung
sehingga menjadi beban bagi orang lain, ya. Oleh karena itu maka Paulus menegur sikap mereka ini, dan Paulus dengan tegas, dan di ayat 11 dikatakan, dan bekerja dengan tanganmu seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi sebelum Paulus menyuratkan kitab Tesalonika ini, maka di perjanjian lama itu sudah jelas dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6, yaitu di mana diberikan suatu tamparan keras, tamparan kasih yang sangat indah bagi kita manusia. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadi bijak. Jadi kita diajak untuk belajar bukan kepada singa, bukan kepada harimau, yaitu hewan-hewan yang kuat, hewan-hewan yang mungkin bisa memberikan tenaganya yang lebih kuat seperti gajah dan sebagainya. Tapi diajak belajar kepada semut, semut yang adalah hewan yang paling terkecil, ya. Diajak untuk belajar kepada semut, ya. Jadi Tuhan tidak meminta kita untuk belajar kepada gagahnya Raja Wali yang megah, melainkan kepada semut yang kecil. Mengapa? Karena semut dia tahu arti tanggung jawab tanpa harus diawasi. Ya. Jadi semut mengumpulkan makanan di musim panas demi menyambung hidup. Jadi mereka itu bekerja sama, beriringan, tidak ada kenal tidur-tiduran, tidak ada kenal ya untuk main game dan sebagainya, nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Nggak pernah kan kita lihat ya semut nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul di situ, kecuali kalau bersama-sama untuk mengumpulkan satu makanan yang itu mungkin lebih besar dari tubuh mereka. Jadi semut mengumpulkan makanan di musim panas demi menyambung hidup. Jadi bagi kita hari ini, firman Tuhan mau berbicara dari hati ke hati, bahwa kemalasan spiritual sering sekali terwujud menjadi kemalasan praktis, ya. Ketika kita menyerah pada rasa malas, kita sedang mengabaikan potensi hidup yang Tuhan titipkan pada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca-baca tentang semut ini, bukan karena kebetulan saya brutarigan, tapi saya perhatikan, ini kok seperti sifat brutarigan juga ya, pikir saya. Kalau brutarigan belum ada orang berjanji untuk datang ke rumahnya, udah dimasaknya makanan, ya. Motong ayam pun cuman 2 orangnya di rumah, tapi bisa 2 dipotongnya. Mana tahu nanti datang tiba-tiba tamu, mana tahu katanya begitu selalu, ya. Jadi dia selalu memikirkan agar siapapun yang datang tiba-tiba tidak kekurangan. Mungkin ini brutarigan yang dulu kali ya. Kalau yang sekarang ini kayaknya udah mulai pintar-pintar mengatur duitnya, ya kan? Tiba-tiba pun datang, mari man, katanya begitu. Tapi redakan kita lebih katanya. Nah, begitu dia. Jadi semut ini begitu. Dia memikirkan untuk masa depan di waktu, yaitu dikala nanti ada waktunya, musimnya, yang tidak lagi ada makanan yang bisa mereka ambil, dan juga ketika
hari hujan yang mungkin tidak akan mereka lewati air yang begitu banyak, ya, seperti itu dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan banyak potensi oleh Tuhan. Jadi kita diberikan gambaran, disandingkan dengan semut ini, bahwa mereka mempunyai banyak sekali, yaitu kelebihan-kelebihan kerjasama, begitu juga tidak perlu diawasi dalam bekerja, lalu memikirkan bekerja untuk mengumpulkan tanpa, kalau udah banyak udah nggak usah lagi, kita berhenti beristirahat dan sebagainya. Tidak seperti itu. Manusia banyak sekali diberikan Tuhan potensi, banyak sekali diberikan Tuhan, yaitu inovasi, kreativitas di dalam diri kita. Jadi kenapa harus yaitu manusia bisa kalah dengan yaitu semut? Kalau manusia bekerja, kalau ada bosnya rajin dia. Kalau tidak ada bosnya, udahlah. Itu pernah juga kesaksian jemaat kita, dia kerja di salah satu industri. Dia sendiri mengaku, kalau nggak mengaku dia kan saya juga nggak tahu. Dia sendiri mengatakan, Adila lead bos pendeta, maksudnya leadernya atau atasannya begitu. Dikurang-kurangin tenaga itu untuk bekerja, nggak usah terlalu ligat kali katanya. Jadi orang yang sholat aku pun ikut-ikutan keluar katanya begitu. Lalu pergi pura-pura ke kamar mandi selalu. Seperti itu. Nah, tentu itu tidak seperti, artinya kita sebagai manusia tentu kita malu dan belajar terhadap semut, ya, yang dia tahu tanggung jawab untuk dia. Jadi tentu seharusnya manusia jauh lebih bisa untuk mengatur dirinya lebih baik, bahwa bekerja adalah merupakan bagian dia melakukan tanggung jawabnya kepada Tuhan, bagian ibadahnya kepada Tuhan, bagian persembahannya kepada Tuhan, bagian respon rasa syukurnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yaitu potensi dan juga karisma dan sebagainya, dan itu harus diterapkan. Salah satunya adalah dalam bekerja itu. Ada juga pertua kita mengatakan, aku sangat loyal dalam bekerja katanya. Ya, walaupun sudah lewat jamnya, kalau itu kira-kira masih harus untuk diselesaikan ataupun dibantu teman saya atau bos saya atau atasan saya berikan diri saya berikan tenaga saya berikan waktu saya untuk menolong mereka, untuk sama-sama bekerja. Jadi bukan kalau sudah jam 3 keluar, udah mau gimana pun teman-teman saya ataupun apa saya ya udah pulang begitu. Tapi saya sangat loyal. Nah, itulah mungkin yang membuat saya ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata menjadi pertimbangan dan dilihat oleh atasan saya. Makanya setelah dia pun pensiun, dia tetap diberkaryakan sampai dia sendiri meminta pun untuk berhenti. Jangan dulu Pak. Usianya saat ini kalau nggak salah sudah menjelang 70. Saya sangat loyal. Karena apa? Setiap apapun yang kita lakukan, maka Tuhan memberkati apa yang kita lakukan itu dalam hidup kita. Jadi tidak menjadi keluhan, tidak menjadi ancaman terhadap diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah bentuk tanggung jawab moral kita di hadapan Allah.
Sediakanlah roti bagi keluargamu dengan jujur, karena di dalam setiap tetes keringatmu yang setia, Tuhan sedang membentuk karaktermu menjadi serupa dengannya. Ya, nah ini bahwa jelas ternyata setiap yaitu tenaga kita, pikiran kita, ya begitu juga keringat kita, ternyata Tuhan melihat itu semua dan Tuhan memberkati yaitu apa yang kita lakukan, sehingga bukan hanya berkat yang kita terima, tapi juga karakter kita semakin dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih menganggap bahwa pekerjaan itu bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, tapi ternyata adalah merupakan ungkapan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah sampai kepada hal tersebut, maka mau ada siapapun, atasan kita atau tidak pun, kita tidak lagi merasa harus diawasin. Lalu poin kedua, pandanglah ke atas, Allahmu adalah Allah yang bekerja. Agar kita tidak jatuh ke dalam ekstrim yang lain, yaitu menjadi gila kerja, ya, workaholic tanya ya, karena cemas akan masa depan. Maka kita perlu melihat teladan tertinggi di dalam invokasio kita tadi di Yohanes pasal 5 ayat 17, di mana tadi Yesus memberikan rahasia etos kerjanya yang luar biasa. Tadi di ayat ini dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya bahwa Allah kita bukan Allah yang pasif, ya. Dan Dia bukan Allah yang menciptakan dunia lalu pergi tidur, membiarkan begitu saja. Tapi Allah ketika Dia sudah menciptakan semua dunia ini dan manusia, Dia terus bekerja memelihara kita, memberkati kita, dan juga mengatur setiap yaitu detak jantung kita ketika kita tidur. Dan Dia menumbuhkan padi di sawah, Dia menggerakkan roda ekonomi dunia agar kita dapat makan. Nah, ketika bekerja besok pagi, maka kita pun sudah diberikan Tuhan juga, sudah Tuhan siapkan yaitu tenaga, pikiran, dan kesehatan untuk kita bisa melakukannya dengan baik, ya. Jadi oleh karena itu maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita bekerja, apakah kita seorang ibu rumah tangga yang mencuci piring, apakah kita seorang guru yang mengajar, apakah kita seorang buruh di pabrik atau seorang karyawan yang di tempat usaha-usaha ataupun sedang berusaha, ingat, kita ini sedang bermitra dengan Allah, ya. Jadi setiap profesi yang kita lakukan, kita ini adalah sedang bermitra, bekerja dengan Allah. Maka kita bekerja dengan sebaik mungkin, dengan kejujuran. Kita bekerja dengan tanpa harus yaitu ada intimidasi. Tetapi kita bekerja yaitu karena kita bermitra dengan Allah. Ya. Jadi dimulai dari kita sendiri agar kita dapat melakukan pekerjaan kita itu, bahwa pekerjaan itu adalah sarana ataupun usaha kita adalah sarana yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita tetap bisa bermitra dengan Allah. Kita sedang melanjutkan pekerjaan pemeliharaan Allah atas dunia ini. Jadi saat kita memberi makan anak-anak dari hasil kerja yang halal, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Allah yang sedang memelihara anak-anaknya. Pekerjaanmu sehari-hari memegang martabat ilahi yang sangat tinggi. Ya.
Jadi lakukanlah, bersyukurlah kita menerima usaha, bersyukurlah kita menerima pekerjaan, bersyukurlah kita menerima yaitu anugerah Tuhan yang mungkin dari berbagai profesi dalam hidup kita. Bersyukur kita sebagai ibu rumah tangga yang bekerja untuk melayani keluarga kita, anak-anak kita didik menjadi orang yang berprestasi. Jangan nanti kita anggap bahwa bekerja itu hanya dengan penghasilan, ya. Tetapi ibu rumah tangga juga bekerja untuk mendidik, membawa anak-anaknya beriman kepada Tuhan, anak-anaknya berprestasi sehingga dapat membanggakan Tuhan, membanggakan keluarga, membanggakan gereja, bangsa dan negara, ya. Karena bekerja itu adalah bermitra dengan Allah. Kalau soal hasilnya itu tentu Tuhan yang memberikan. Jadi jangan selalu menilai dengan bentuk duit, ya. Anak yang berprestasi itu adalah lebih berharga daripada nilai duit, ya. Jadi itu dihasilkan oleh keluarga yang selalu membawa, membimbing dan bekerja, memperhatikan komunikasi di tengah-tengah keluarga dengan baik. Lalu yang ketiga, keindahan hidup tenang dan kesaksian Kristen di ruang publik. Jadi di nats renungan kita tadi, Paulus menuliskan tujuan yang sangat menyentuh di ayat 11 dan ayat 12 tadi. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalanmu sendiri, supaya kamu hidup sopan di hadapan orang-orang luar dan tidak kekurangan apapun, ya. Jadi ada kedamaian luar biasa yang ditawarkan Alkitab di sini. Hidup tenang, ya. Jadi dunia hari ini memaksa kita untuk terus berkompetisi, pamer pencapaian dan menjadi serakah. Karena menurut kita, dan memang sering itu terjadi, orang yang berduit, orang yang berjabatan tinggi, maka itu adalah baik dan dihormati dan didengarkan oleh orang lain. Ya, sehingga kita berusaha untuk terus mencapai lebih tinggi, walaupun itu terkadang, ya, bisa dari melalui hal yang benar, bisa juga ada hal-hal yang sudah berseberangan dengan Tuhan. Namun Tuhan berkata, berambisilah untuk hidup tenang, uruslah bagian tanggung jawabmu dengan setia. Jadi ketika kita bekerja dengan giat untuk keperluan hidup kita, ada dua dampak rohani yang terjadi. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Bagaimana yang internal? Yang internal yaitu kita tidak kekurangan apapun. Kita melatih iman kita untuk mandiri. Kita tidak menjadi beban, melainkan menjadi saluran berkat. Kita bekerja keras agar tangan kita berada di atas untuk memberi, bukan di bawah untuk meminta karena kemalasan. Ya. Jadi kita diajak agar kita bisa menjadi pemberi, bukan sebagai yang meminta dikarenakan kemalasan. Ada juga orang yang harus ditolong, bukan karena kemalasannya, tapi dikarenakan dia sudah bekerja berjuang, tetapi rezeki belum berpihak kepada dia. Ya, saya ingat dulu ketika masih melayani di Sumatera, maka ada pengurus muria kita pada saat itu. Lalu ada diaken emeritus kita. Nah, pengurus muria kita ini, dia dan suaminya sangat rajin, disiplin dalam bekerja. Jadi pagi-pagi sudah selesai, pokoknya ada jamnya berangkat pergi ke ladang.
Mereka selalu bekerja keras, ya. Tidak tinggal untuk pekerjaan dia sebagai pengurus Moria dan sebagainya. Tidak pernah tinggal. Nah, tapi ketika dia memanen hasilnya, harga tidak berpihak kepada dia. Anak sekolah sudah datang sampai bulannya untuk meminta uang bulanan kos, uang makan, dan sebagainya. Nah, maka selalu dia datang ke rumah pertua diaken emeritus kita. Pinjam dulu Nande. Sebenarnya aku juga malu minjamnya. Karena yang dulu pun belum lunas ku bayar. Masih cicilan, ini pun udah datang lagi aku. Enggak apa-apa katanya. Kami sudah melihat bagaimana kamu, suami istri berjuang. Tapi guaban, lengaka rezeki ibas kamu. Bagus hasil tanamannya. Tapi harga pada saat dia harus menjual hasil panenannya, pas pada saat hari itu murah harga. Nah, jadi ini yang dimaksud kalau orang yang benar-benar ya ketidakadilan itu tentu harus dilihat juga. Malasnya dia itu makanya harus dibantu-bantu. Kita bilang begitu, belum juga tentu. Ya, ada dikarenakan memang belum rezeki, ada dikarenakan memang karena kemalasan. Ya, karena ada juga dulu jemaat kita sudah dikasih pertua kita tanah. Ya ini gratis sama kalian. Sinilah kalian berusaha ya katanya. Dibukanya lah di situ warung-warung. Tapi itu pun enggak. Ya. Tempatnya pun tidak ditata dengan baik. Enggak tahu jam berapa buka. Kapan dia mau buka, di situ dia buka. Kadang enggak jualan pun dia, di situ pun dia makan kata orang. Lagi enggak enak badan, katanya begitu. Rumah makan Padang itu kan enggak gitu ya. Enggak begitu. Kalau seperti itu kan bagaimana bisa ada datang rezeki satu bagian ya, karena tidak dipakaikan, dimanfaatkan dengan baik. Ya. Lalu yang kedua, keluar eksternal. Kita hidup sopan di hadapan orang luar. Tempat kerja kita adalah mimbar khotbah kita yang paling jujur. Tempat kerja kita adalah mimbar khotbah. Ya, bukan berarti bahwa kita harus berkhotbah dan adalah bagaimana kita mengkhotbahkan, menggambarkan bagaimana iman kita. Ternyata dengan yaitu kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tempat kita bekerja adalah mimbar khotbah kita. Kalau tempat kita bekerja itu pun berantakan, nggak rapi, nah itu mimbar khotbah kita. Oh kayak gitu ya orang Kristen bekerja. Kalau kita pun memulai pekerjaan itu pun tidak dengan berserah kepada Tuhan. Saya ingat dulu ada kesaksian muria kita. Sewaktu kami melayani di Bali, dia punya toko pancing. Ya, dia katakan kami setiap buka pintu sedikit, kami sama-sama berdoa dulu. Lalu nanti pas jam 5, dia selalu jam 5 kalau pagi-pagi itu tank itu jam 8 buka. Sore jam 5 tutup. Lalu jam 5 tutup sedikit, kami berdoa. Memulai dan menutup usaha itu setiap hari kami awali dan kami tutup dengan doa. Jadi tidak ada jadi beban bagi kami. Kadang-kadang pembeli itu, apalagi kalau orang asing dengan latar belakang dan karakter yang berbeda-beda, membeli pancing itu banyak sekali. Terkadang
menuntut kesabaran bagi kita katanya. Nah, jadi apapun hari ini, biarlah Tuhan yang bekerja di situ. Biarlah Tuhan yang merancangnya melalui apa yang kami lakukan hari ini. Biarlah itu menjadi pelayanan dan berkat bagi orang. Biarlah menjadi perbaikan bagi kami untuk selanjutnya katanya. Ya. Jadi buatlah tempat kita usaha, tempat kita bekerja, rumah kita, keluarga kita menjadi mimbar khotbah yang hidup bagi semua orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu maka jika besok pagi tubuh kita terasa lelah dan beban hidup terasa berat, jangan kita berkecil hati. Tapi bawalah lelahmu itu kepada Tuhan dalam doa. Ingatlah bahwa Yesus Tuhan kita, sebelum dia memulai pelayanannya sebagai guru agung, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja sebagai tukang kayu. Ya, Yesus pun dia bekerja. Apa jalannya kita tidak tekun untuk bekerja? Untuk yang terakhir, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingat dulu permata kita sewaktu di Bali. Sekarang dia sudah punya 2 anak, tinggal di daerah arah 3 Panah ke sana. Nah, itu ketika waktu di sana itu, dia itu memang ada abangnya di situ. Abangnya dia berkeinginan sekali untuk kuliah, berkeinginan sekali, tapi rezeki di orang tuanya tidak berpihak, sehingga abangnya, kalau memang kamu mau untuk kuliah, aku yang membayarkan uang semester itu. Hanya itu, karena nggak mungkin harus semua ditanggung oleh abangnya. Mampu nggak? Mampu bang. Nah, jadi gimana uang kosnya? Gimana uang makannya? Gimana uang untuk beli buku diktat dan sebagainya? Ya, nah dia buat gini. Ini kesaksian dia. Di tempat kos itu, semua anak kos ada 3 komplek di situ. Dia datangin. Dek, jangan kalian antar ke laundry kain kalian ya. Kasih sama aku yang cuci, bersih ku bikin nanti. Lebih rapi nanti daripada laundry itu. Jangan kalian catering makan luar ya, sama aku aja, katanya. Jadi makanan dan juga pakaian semua satu tempat kos itu ada yang 10 kamar, ada yang 15 kamar. 3 tempat kos dia tampung semua. Itu yang membuat dia berhasil sampai tamat, tercukupi, kadang lebih daripada tercukupi, ada juga uang jajan lebih daripada itu. Nah, makanya dia katakan, makanya aku paling tidak suka kalau ada mahasiswa sakit karena belum datang uang bulanan dari orang tuanya karena nggak makan. Paling nggak cocok kurasa katanya. Karena kita ada tangan, ada pikiran, ada tenaga yang Tuhan kasih sama kita. Kenapa nggak dipergunakan? Apapun yang kita kerjakan, kalau itu adalah yang baik, itu akan menjadi berkat untuk kita. Sampai dia selesai kuliah, maka dia masih ada tabungan dari hasil dia menyuci, menggosok, dan juga memasak nasi. Semua mahasiswa 3 tempat kos tersebut. Nah, jadi untuk pemuda-pemudi Permata, ya, jangan tunggu PNS baru tahu bekerja. Jangan tunggu kalau ada yang manggil untuk di tempat usahanya baru tahu bekerja. Ya, apapun pekerjaan itu, semua kalau itu adalah baik dan berguna untuk orang lain, semuanya diberkati Tuhan. Walaupun jadi orang yang pembersih kebun orang, ya, memilah-milah buah-buahan di tempat usahanya, harus berjiwa, yaitu
lebih daripada karakter semut. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui tema bekerja untuk kebutuhan hidup kita, yaitu hidup dalam iman kita, hidup secara duniawi kita, semuanya Tuhan berikan melalui kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bekerja karena kita melakukan yaitu perintah Tuhan dalam hidup kita, sehingga dengan demikian bisa melalui pekerjaan kita menjadi berkat untuk orang lain. Itulah keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami. Ternyata pada saat ini bahwa kami itu harus bekerja, karena dengan bekerja itu adalah merupakan perintah Tuhan bagi kami. Ajari kami Tuhan agar kami tidak memilah-milih pekerjaan kami, agar kami tidak membuat kelas-kelas pekerjaan, ada kelas terendah, ada kelas yang paling tinggi, tetapi semua yaitu pekerjaan, bila itu kami lakukan ya Bapa, dengan kebaikan, kejujuran, dengan tanggung jawab dan mitra kepada Allah, maka semuanya akan menjadi yaitu berkat yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami, akan menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk melakukannya.